어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Halo teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks persuasif. Pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu? Jika pernah, artinya kamu sudah sering melakukan hal-hal yang bersifat persuasif. Apa itu teks persuasif? Yuk pelajari lebih lengkap. Perhatikan pembahasan berikut ini. Materi yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian teks persuasif. Yang kedua, kita akan belajar tentang ciri umum teks persuasif. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang bentuk dan jenis teks persuasif. Yang pertama, pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau larangan, juga bersifat membujuk secara halus atau meyakinkan. Teks ini juga berisi saran kepada orang lain. Karena sifatnya mengajak, dalam karangan teks persuasif banyak ditemukan kosakata yang bersifat ajakan. Seperti contoh, ayo, mari, dan lakukanlah. Tujuan teks persuasif adalah memengaruhi pembaca agar pembaca yakin terhadap ide, gagasan, serta pendapat yang dikemukakan penulis dan pembaca bersedia melakukan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri umum teks persuasif. Ciri-ciri umum teks persuasif adalah yang pertama, berisi data yang kuat dan fakta sebagai bukti untuk memperkuat ajakan. Yang kedua, berisi kata-kata ajakan. Yang ketiga, teks ini berusaha meyakinkan pembaca untuk mempercayai apa yang telah ditulis oleh penulis. Dan yang keempat, menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca bisa tercapai. Memasuki pembahasan yang ketiga, bentuk dan jenis teks persuasif. Bentuk teks persuasif. Yang pertama, bentuk pidato. Dapat berupa kampanye lisan atau promosi produk. Yang kedua, bentuk tulisan. Dapat berupa iklan, poster, selebaran, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk elektronik. Dapat berupa iklan di televisi, bioskop, radio, internet, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis teks persuasif. Yang pertama, ada jenis persuasi politik yang digunakan dalam bidang politik dan bertujuan untuk kepentingan politik. Yang kedua, ada jenis persuasi propaganda, yakni teks yang sering digunakan dalam kampanye yang berisi informasi atau ajakan. Yang ketiga, jenis persuasi advertensi atau biasa disebut dengan persuasi iklan, yakni teks ini dimanfaatkan dalam bidang usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa. Yang keempat, jenis teks persuasi pendidikan, yakni digunakan dalam bidang pendidikan dan bertujuan agar pembaca bisa bertindak dan berpikir sesuai dengan konsep dan tujuan pendidikan. Nah, supaya kamu lebih paham mengenai teks persuasif, bacalah contoh teks persuasif berikut ini. Nah, bagaimana? Sekarang kamu sudah tahu kan apa itu teks persuasif? Karena kita sudah belajar tentang pengertian, ciri umum, serta bentuk dan jenis teks persuasif,
Maka kerjakanlah tugas berikut ini sesuai perintah. Jangan lupa kerjakanlah tugas dengan jujur dan jangan ragu untuk bertanya apabila masih ada yang belum kamu pahami. Terima kasih dan selamat mengerjakan.